Resmi, Kyle Walker jadi pemain AC Milan. Real Madrid dinobatkan klub terkaya dunia, tapi fans Barca geram. Manchester City terancam gagal lolos UCL. Jersey Malaysia diserang habis-habisan oleh fans sendiri. Halo football lovers, sebelum lanjut ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Kyle Walker resmi bergabung dengan AC Milan. Bek veteran ini meninggalkan Manchester City setelah 6 musim penuh trofi. Milan merekrut Walker dengan status pinjaman hingga akhir musim plus opsi pembelian hanya senilai 5 juta euro. Ini jadi langkah mengejutkan mengingat Walker masih menjadi pilihan utama Pep Guardiola musim ini dengan 18 penampilan. Apakah ini tanda AC Milan serius bangkit di Serie A atau Walker hanya mengincar peran baru di penghujung karirnya? Liverpool diambang krisis. Curtis Jones jadi korban terbaru cedera, menambah daftar pemain absen jelang laga kontra Ipswich Town. Manajer Arne Slot mengkonfirmasi gelandang muda Inggris ini cedera saat menang dramatis atas Lille di Liga Champions. Meski Slot optimis cedera ini tidak parah, absennya Jones menambah deretan masalah bagi The Reds yang sudah kehilangan Konate, Jota, dan Gomez. Apakah Liverpool masih mampu menjaga posisi puncak klasemen? Beralih ke kabar lainnya yang datang dari Spanyol. Real Madrid kembali mengukir sejarah. Los Blancos resmi menjadi klub sepak bola pertama yang mencatat pendapatan tahunan lebih dari 1 miliar euro. Angka ini dirilis oleh Deloitte Football Money League, mencakup pendapatan per laga sebesar 248 juta euro, siaran 316 juta euro, dan komersial 482 juta euro. Sukses ini makin menegaskan dominasi Real Madrid. Tapi apakah klub lain seperti Manchester United atau PSG mampu mengejar? Sementara itu Manchester City berada di ujung tanduk. Kekalahan di Paris membuat peluang mereka lolos dari fase grup Liga Champions semakin tipis. Guardiola mengakui setiap laga terasa berat dan kini satu-satunya jalan adalah menang di laga terakhir melawan klub Brugge. Hasil imbang pun tidak akan cukup menyelamatkan The Citizens. Jika gagal, ini akan jadi tamparan besar bagi tim yang baru saja meraih treble di musim lalu. Randal Kolo Muani akhirnya meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Juventus. Striker asal Prancis ini mengaku terpikat oleh tawaran menarik dari pelatih Thiago Motta. Kehilangan tempat di PSG, Kolo Muani kini siap membuktikan diri di Serie A. Dengan status pinjaman hingga akhir musim, sang penyerang sudah tidak sabar debut menghadapi Napoli. Apakah kepindahan ini jadi awal kebangkitan Kolo Muani atau justru petualangan baru yang penuh tekanan? Airs Pro baru saja meluncurkan jersey terbaru Timnas Indonesia dan reaksinya luar biasa. Mengusung tema Indonesia Pusaka, jersey ini dipenuhi motif yang merepresentasikan kekuatan dan kebanggaan bangsa. Bintang-bintang timnas yang bermain di luar negeri seperti Tom Hai hingga Sandy Walsh tampil gagah dalam peluncurannya. Namun apa yang bikin menarik? Banyak netizen menyebut desain ini lebih elegan dibanding jersey Malaysia yang baru dirilis. Bahkan pelatih Indra Safri yakin ini bukan sekedar jersey, tapi ini adalah harapan. Apakah jersey ini akan membawa keberuntungan? Kita tunggu aksinya di lapangan. Beda nasib, beda reaksi. Jika jersey baru Timnas Indonesia banjir pujian, lain cerita dengan Timnas Malaysia. Apparel raksasa Puma justru mendapat kritik pedas dari fans Malaysia karena desain jersey yang dianggap terlalu polos dan minim inovasi. Netizen Malaysia bahkan menuntut FAM belajar dari PSSI yang sukses bikin jersey lokal tampil megah. Lihat Indonesia, mereka bisa. Kita cuma dapat kaos biasa, kritik seorang fans. Persaingan di media sosial semakin memanas. Pertanyaannya, apakah Malaysia bakal berubah atau tetap bertahan dengan desain kontroversial ini? Gerald van den Berg resmi jadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Sosok Belanda ini tidak hanya tangani Garuda Muda, tapi juga pendukung Patrick Kluivert di Timnas Senior. Van den Berg mengaku bangga bisa bergabung dan siap curahkan seluruh hatinya untuk Indonesia. Kabar ini bikin netizen heboh. Apakah kehadiran dua legenda Belanda ini cukup untuk membawa Timnas lolos ke Piala Dunia? Ini langkah besar, tapi ekspektasi juga makin tinggi, ujar salah satu pengamat. Kalau gagal, bisa-bisa ini jadi bumerang besar bagi PSSI.
Van Gaal sebelumnya sempat dikaitkan menjadi direktur teknik PSSI. Kini Louis van Gaal bikin gempar dunia sepak bola. Setelah diisukan bakal tangani Borussia Dortmund, ia dengan tegas menolak. Hanya tim nasional yang saya pertimbangkan, katanya ke Sky Sport. Pernyataan ini menutup peluang Dortmund yang tengah cari pelatih baru. Tapi ada sisi lain yang bikin Indonesia ikut ramai. Van Gaal ternyata pernah dikaitkan jadi direktur teknik PSSI. Meski akhirnya tidak terrealisasi, ini menambah drama hubungan Van Gaal dengan sepak bola Asia. Jadi, apa sebenarnya yang Van Gaal cari di akhir karirnya? Siapa sangka legenda sepak bola Louis van Gaal ternyata diam-diam jadi penasehat Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Hal ini diungkap oleh Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut Van Gaal sering memberi masukan strategi. Dari pengaturan pemain hingga struktur tim, banyak saran Van Gaal yang diadopsi Erick. Apakah ini rahasia di balik peningkatan timnas belakangan ini? Jika benar, maka ini langkah jenius Erick, ujar seorang netizen. Tapi kritik juga muncul. Apakah ini tanda PSSI tidak percaya pada pelatih lokal?